Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menghubungkan antara CSS dengan file HTML kita. Jadi sebenarnya untuk menggunakan CSS itu ada tiga cara. Yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya CSS eksternal. Yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya CSS internal. Yang ketiga kita bisa menggunakan CSS inline. Jadi sebentar kita akan mencoba satu persatu dari ketiga CSS tersebut. Di sini saya sudah membuka teks editor saya. Teks editor yang saya gunakan adalah Sublime Text. Kemudian saya sudah membuat sebelumnya sebuah folder yang namanya CSS. Di dalam folder tersebut saya membuat sebuah index.html. Kemudian di dalam file index.html ini kita harus membuatkan dulu struktur dari HTML tersebut. Kalau teman-teman menggunakan Sublime Text, teman-teman hanya mengetikkan HTML saja seperti ini. Kemudian setelah itu, tekan Tab pada keyboard, maka secara otomatis akan muncul struktur HTML seperti ini. Kemudian di dalam body misalnya kita ingin membuat sebuah paragraf, teman-teman hanya mengetikkan tombol P saja seperti ini, kemudian tekan tombol Tab pada keyboard. Maka secara otomatis juga akan muncul sebuah tag P. Jadi misalnya di sini saya menuliskan sebuah teks, selamat datang. Saya menuliskan selamat datang seperti ini. Kemudian saya save atau tekan Ctrl S pada keyboard. Kemudian klik kanan dan pilih Open in Browser untuk melihat hasilnya pada browser teman-teman. Jadi akan tampil seperti ini. Akan muncul sebuah teks selamat datang yang berwarna hitam. Ini adalah sebuah teks yang belum menggunakan CSS. Jadi sebentar kita akan menggunakan CSS. Kemudian kita kembali ke browsernya. Kemudian yang pertama itu kita ingin menggunakan yang namanya CSS eksternal. Jadi kalau kita ingin menggunakan CSS eksternal itu kita harus membuat file baru khusus untuk CSS-nya tersendiri. Jadi di sini saya membuat file baru. Jadi saya memilih new file, kemudian ketika muncul lembar baru seperti ini, saya save terlebih dahulu. Tekan Ctrl S pada keyboard. Kemudian misalnya di sini saya ingin memberikan nama style.css. Teman-teman jangan lupa titik CSS di bagian akhirnya. Kemudian save. Setelah itu file CSS dan file HTML ini kita harus hubungkan terlebih dahulu agar CSS eksternal itu bisa berfungsi pada file index ini. Jadi cara menghubungkannya itu di bagian bawah titel ini kita ketikkan link. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard. Maka secara otomatis akan muncul tulisan yang bagian ini. Ada type text/css. Dan coba teman-teman perhatikan di bagian hrefnya. Di bagian hrefnya itu teman-teman nanti isikan nama file CSS yang telah dibuat. Jadi sebelumnya di sini saya membuat sebuah file yang namanya adalah style.css. Jadi di bagian hrefnya itu saya mengetikkan nama filenya yaitu style.css. Kemudian coba save. Jadi sekarang CSS eksternal kita sudah bisa digunakan atau sudah terhubung dengan file HTML yang ini. Untuk melihat apakah CSS eksternal itu sudah berfungsi atau belum, kita coba ingin merubah warnanya. Merubah warna dari tag P ini. Selamat datang. Kan sebelumnya tulisan selamat datang itu dia masih berwarna hitam. Coba kita merubah warnanya menjadi merah. Kita pergi ke file CSS ini. Kita panggil tagnya yaitu tag P. Kemudian kita bikin kurung kurawal seperti ini. Di tengah-tengah kurung kurawal kita mengetikkan style apa yang akan kita ingin berikan.
kepada tag P ini. Seperti tadi kita misalnya ingin merubah warnanya. Teman-teman hanya menuliskan color kemudian enter. Misalnya warna merah, yaitu red. Jangan lupa di save, yaitu Ctrl S. Kemudian di bagian HTML-nya itu di save juga, yaitu Ctrl S. Kemudian kita kembali ke browsernya, kemudian kita refresh. Maka secara otomatis tulisan selamat datang ini sudah berubah warna menjadi merah. Ketika sudah berubah warna menjadi merah, dapat dikatakan bahwa file CSS ini sudah berfungsi. Berarti kita sudah bisa memberikan CSS yang lainnya. Misalnya, kita ingin merubah ukuran teks tersebut. Kita hanya mengetikkan font size. Misalnya teman-teman ingin merubah ukuran teks tersebut menjadi 60 px atau pixel. Jangan lupa di save atau tekan Ctrl S. Kembali ke browser, kemudian di refresh. Maka secara otomatis ukuran teksnya juga sudah berubah. Misalnya kita ingin merubah jenis font yang sudah digunakan, kita hanya tambahkan font family. Misalnya di bagian font family ini, kita pilih yang monospace. Kemudian jangan lupa save atau tekan Ctrl S, kembali ke browser dan refresh. Maka dia sudah berubah. Jadi kalau ingin lihat perbedaannya, coba kita hapus ini font family. Jangan lupa save dan kembali ke browser. Maka jenis fontnya itu dia berubah. Jadi dapat dikatakan bahwa CSS eksternal ini sudah bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita ingin menggunakan yang namanya CSS eksternal. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya CSS internal. Jadi kalau kita menggunakan CSS internal itu kita tidak perlu membuat file baru seperti CSS eksternal seperti ini. Jadi misalnya di sini file CSS eksternalnya saya hapus dan hanya tersisa file index.html. Kemudian di bagian link ini yang sudah kita buat untuk menghubungkan dengan CSS eksternal itu kita hapus juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita save dan kita ingin lihat dulu hasilnya. Dan tulisan selamat datang berwarna hitam seperti pada awal kalinya kita jalankan akan tampil. Kemudian kita kembali ke teks editornya. Jadi untuk menggunakan CSS internal itu di bagian head kita tambahkan yang namanya style. Teman-teman bisa mengetikkan style kemudian tekan tombol tab. Maka akan muncul style tipe text/css. Jadi untuk mengetikkan CSS-nya itu kita bisa ketikkan di tengah-tengahnya text style ini. Misalnya seperti sebelumnya kita ingin merubah warnanya, kita tinggal panggil saja nama tag-nya karena di sini kan tag yang dia gunakan adalah tag P. Jadi kita hanya memanggil tag P-nya, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian kita ingin merubah warnanya. Misalnya tekan color saja, kemudian kita ketikkan warnanya, yaitu red atau warna merah. Jangan lupa save. Kemudian kita refresh browser, maka teks selamat datang ini secara otomatis akan berubah berwarna merah. Jadi dapat dikatakan bahwa CSS internal ini sudah berfungsi. Misalnya kita ingin menggunakan font size. Misalnya kita ingin merubah menjadi 100 px, terserah teman-teman. Kemudian kembali ke browser. Maka ukuran font akan berubah menjadi 100 px atau 100 pixel. Ya, jadi
Perbedaan antara CSS eksternal dan CSS internal itu sangat mencolok. Seperti eksternal itu kita harus membuat file terlebih dahulu, sedangkan internal kita tidak perlu membuat file. Kita hanya menuliskan style seperti ini, kita hanya Kita hanya membuatkan text style, kemudian ada tipenya, text slash CSS, kemudian kita tinggal memanggil tag apa yang akan kita ingin berikan CSS. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menggunakan yang namanya CSS internal. Kemudian yang terakhir ada yang namanya CSS inline. Jadi kalau kita ingin menggunakan CSS inline, kita tidak perlu menggunakan text style ini. Jadi teman-teman bisa menghapus text style tersebut. Jadi teman-teman sisakan saja teks space yang bertuliskan selamat datang seperti ini. Kemudian Ctrl Save atau save terlebih dahulu dan kemudian kita lihat di browsernya dan refresh. Maka tulisannya selamat datang ini akan berwarna hitam seperti sebelumnya, yang karena tulisan selamat datang ini masih belum memiliki CSS. Kemudian kalau kita ingin menggunakan CSS inline, di bagian tag pembukanya kita langsung berikan yang namanya style seperti ini. Teman-teman hanya ketikkan saja STY, maka akan muncul tulisan seperti ini, style. Ketika sudah muncul tulisan seperti ini, teman-teman tekan tombol tab saja. Maka secara otomatis akan dibuatkan tulisan stylenya. Nah, untuk menuliskan CSS-nya, CSS inline-nya, teman-teman bisa tuliskan di tengah-tengah petik duanya. Jadi misalnya kita ingin merubah warnanya, sama seperti sebelumnya kita ingin misalnya merubah warnanya seperti warna merah. Kita langsung tuliskan saja color, kemudian enter. Atau kita ingin warna lain, misalnya kita ingin warna biru, berarti warna biru adalah blue. Kemudian jangan lupa di save dan kita lihat di browsernya, kita refresh. Maka tulisannya itu berubah menjadi warna biru. Kemudian kita ingin merubah ukuran font tersebut, kita ketikkan saja font size. Pilih font size, enter, kemudian pilih misalnya 50 px atau 50 pixel. Kemudian jangan lupa di save dan kembali ke browsernya. Kita refresh. Maka ukuran font tersebut sudah berubah. Jadi dapat dikatakan bahwa CSS inline ini itu sudah berfungsi. Kemudian misalnya kita ingin memberikan kan background pada website atau halaman web ini kan warna putih. Misalnya kita ingin merubah warnanya. Yang ini pada halaman website kita kan warna putih. Misalnya kita ingin ubah warnanya menjadi warna kuning misalnya. Kita kembali ke teks editornya. Kita panggil yang namanya di bagian tag bodinya ini. Kita langsung saja tulis style. Kemudian kita pilih background color. Kita pilih background color atau warna backgroundnya. Misalnya di sini kita ingin warna backgroundnya adalah warna kuning, berarti kita pilih yellow. Kemudian teman-teman save dan kembali ke browser dan refresh. Maka secara otomatis langsung berubah sih. Langsung berubah menjadi kuning sesuai dengan tag yang telah diberikan. Jadi kita sudah kita sudah mencoba menggunakan CSS eksternal, internal, dan inline. Jadi terserah teman-teman ingin menggunakan CSS apa. Teman-teman misalnya ingin
menggunakan CSS eksternal atau lebih terbiasa menggunakan CSS eksternal itu, ya enggak apa-apa. Misalnya ada ya teman-teman yang terbiasa menggunakan CSS inline, ya juga enggak apa-apa. Jadi dari ketiga CSS tersebut sudah berhasil kita gunakan, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.